Shalom, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Yesaya 2 ayat 1 hingga ayatnya yang kelima, yang diberi judul Sion sebagai pusat kerajaan damai. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari, kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempah pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan." Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Nabi Yesaya adalah anak Amos. Dalam bahasa Ibrani, Yesaya artinya Tuhan adalah keselamatan. Teman-teman semua, Nabi Yesaya ini bekerja di kerajaan Yehuda, tapi tinggal di Yerusalem. Dalam Alkitab sudah menuliskan banyak tentang keistimewaan kota Yerusalem atau Sion, yaitu sebagai tempat kediaman Allah, sebagai gunung batu yang tak akan goyah, kota Daud, dan tempat perlindungan dan sukacita bagi umat. Dari sejarah kebenaran Alkitab dijelaskan bahwa Yerusalem merupakan tempat didirikannya bait suci. Nah, bait Allah atau bait suci adalah hal yang sangat penting, karena bait Allah adalah tempat umat Allah datang untuk beribadah juga dalam bentuk-bentuk perayaan. Perenungan kita saat ini, Nabi Yesaya mengatakan bahwa Allah akan membangun bait-Nya pada hari-hari terakhir dan akan berdiri tegak menjulang. Baik Allah ini mempunyai kekuatan sehingga mampu menarik perhatian bangsa-bangsa untuk datang. Di dalamnya ada pengajaran yang benar dan kepemimpinan yang adil. Juga umat mengakui bahwa Sion sebagai kota kudus adalah sumber atau sebagai tempat di mana Allah memberikan peraturan-peraturannya atau hukum-hukumnya. Oleh sebab itu, Nabi Yesaya mengingatkan bahwa umat harus kembali ke rumah Allah yang sesungguhnya, karena Allah yang akan mendirikan bait Allah itu. Umat yang beribadah akan menjadi orang-orang yang punya komitmen untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita beribadah di rumah Allah, kita akan diberkati lewat firman Tuhan. Dengan demikian, kita yang adalah rumah Allah
yang hidup juga akan menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, untuk menjadi inspirasi perubahan bagi orang lain dari kita sebagai rumah Allah, maka kita ini harus hidup dalam ketaatan pada Tuhan. Seperti apa? Rajin beribadah, baca Alkitab, rajin berdoa, dan dengan demikian maka tutur kata, penampilan, pola hidup, serta pola pikir dalam hidup kita pasti akan menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin.